Salve anak-anak sekalian, tetap selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini. Hari ini pertemuan ke-6 mata pelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas tentang masih seputar atletik, yaitu lebih secara terkhusus, yaitu jalan cepat. Jalan cepat ini saya rasa kemarin sudah ada gambaran, karena kelas 7 ini biasanya tidak luput kalau kita masuk materi atletik. Biasanya kita sudah dapat secara garis besar tentang bagaimana itu jalan cepat secara teori, bagaimana jalan cepat secara praktek. Sekarang mari kita refresh kembali, apa itu sebenarnya Anda tahu tentang jalan cepat. Jalan cepat tidak jauh berbeda dengan cabang olahraga lari. Kalau lari itu agak berbeda, cuma langkahnya agak cepat. Kalau jalan cepat itu tumit, biasanya yang mendarat dahulu, dan jalan cepat itu agak lambat. Hanya saja cara melakukannya yakni hanya dengan berjalan dengan kecepatan yang tertentu. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Jadi itu yang disebut dengan jalan cepat. Yang kedua, mari kita masuk ke beberapa teknik. Kita belajar tentang teknik, bagaimana itu cara teknik jalan cepat. Yang pertama adalah teknik awalan. Teknik awalan ini bahasa dominan dengan garis start, yaitu langkah-langkah yang harus kita lakukan biasanya. Yang pertama, atlet harus bersikap bersedia, yakni dengan berdiri pada belakang garis. Yang kedua, ketika wasit telah memberikan isyarat, biasanya bom meletus atau mengangkat bendera, biasanya kita harus mendengar ya, visual maupun pendengaran. Maka atlet harus meletakkan salah satu kaki dengan posisi lurus ke belakang, sementara untuk kaki yang lain harus digerakkan ke depan. Gerakan ini masih berada di belakang garis, dan jangan lupa untuk sedikit menekuk. Jadi itu adalah letakkan kaki dalam posisi lurus. Yang ketiga, posisi badan harus lurus dengan sedikit maju ke depan. Dan untuk posisi kedua, Anda harus dalam keadaan rileks. Pada tahap ini, berat badan harus bertumpu pada kaki sebelah kanan. Yang ketiga, ketika mendengar bunyi ya, biasanya itu bom meletus atau mengangkat bendera ya, atau pistol, atlet harus menggerakkan kakinya ke depan, dan jangan lupa untuk mengayunkan tangan ke arah belakang dan juga ke depan secara bergantian. Jadi itu adalah bagian dari teknik awalan. Yang berikut, teknik kedua adalah teknik langkah kaki. Jadi teknik ini berhubungan dengan langkah kaki Anda pada saat jalan cepat. Anda harus menggerakkan kaki ke arah depan, di mana berat badan nantinya harus bertumpu pada paha. Pada saat menggerakkan kaki ke depan, maka Anda harus menekuk lutut bersamaan dengan ayunan kaki Anda. Yang berikut teknik akhiran atau teknik ketiga ini. Pada tahap atau teknik ini Anda harus tahu bahwasanya Anda tidak diperbolehkan untuk langsung berhenti ketika Anda sudah sampai pada garis finish. Akan tetapi, Anda harus tetap melakukan gerakan atau lari jalan cepat tersebut sampai kurang lebih berjarak 5 meter dari garis finish, dan barulah Anda boleh berhenti. Jadi ketika masuk garis finish, Anda minimal itu Anda berjalan lagi kira-kira 5 meter atau minimal 10 meter baru berhenti. Jadi itu adalah bagian dari teknik keakhiran atau teknik ketiga.
Nah, sekarang yang berikut kita masuk dalam jalan cepat. Nomor-nomor yang diperlombakan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah nomor-nomornya yang untuk putra itu, untuk remaja maupun anak-anak itu biasanya 20 km dan 50 km. Ini putri 10 km sampai dengan 10 dan 10 km. Jadi itu yang disebut atau nomor-nomor dari nomor-nomor lari untuk putra dan putri. Jadi untuk putri ini sama ya, untuk remaja dengan dewasa itu biasanya 10 km dan dewasa juga 10 km. Nah, sekarang kita masuk di teknik berikut adalah teknik jalan cepat. Yang pertama itu adalah pada garis start. Startnya menggunakan start berdiri. Jadi tidak ada yang tekuk, tidak ada. Jadi dia cuma satu gaya. Itu yang disebut dengan teknik start ya, atau teknik jalan cepat ya. Karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau yang dilatih. Jadi teknik-teknik atau ada serasa start yang lain atau mungkin gaya-gaya start yang lain itu dia agak berbeda dengan lain. Jadi dia cuma satu gaya start saja. Yang kedua adalah pola langkah. Pola langkah ini biasanya dimulai dengan gerakan yang mengangkat paha kaki, ayun ke depan lutut, terlihat tungkai bawah, bergantung lemas karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Jadi itu yang seperti kita sudah dipraktekkan pada saat kelas 7 itu, pada semester pertama itu saya rasa sudah, kita masih sudah atletik itu, kita sudah praktekkan langsung di lapangan. Jadi itu adalah pola langkahnya atau langkah-langkah pada gerakan pada jalan cepat. Yang ketiga adalah condong badan. Jadi setelah kita jalan itu badan kita tetap berat ke depan atau condong ke depan. Yaitu mulai dari kepala, punggung, dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Jadi itu adalah gaya-gaya atau condong badan ya, teknik dari condong badan biasanya setelah kita mengaktivitas untuk berjalan cepat. Dan yang keempat adalah ayunan lengan. Jadi ayunan searah dengan kaki ya. Jadi kita perhatikan bukan semacam ayunan kita jalan biasa, tapi ayunan itu dengan sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga kita supaya kita bisa menghasilkan nilai yang baik atau bisa mendapatkan poin-poin tertentu ya pada saat ayunan lengan. Jadi siku itu ditekuk kurang lebih dari 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasi adalah lengan kiri bersama dengan kaki kanan dan lengan kanan bersama dengan kaki kiri. Itu yang disebut dengan ayunan lengan. Yang berikut adalah yang terakhir. Ini biasanya kita masuk di finish ya. Finish ini adalah garis terakhir. Biasanya tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish ya, dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Jadi Pak sudah jelaskan tadi. Jadi kita sudah masuk garis finish, jadi tidak bisa tinggal kita jalan kurang lebih itu 3-5 meter. Sekarang kita masuk di fase ya. Fase adalah tahapan-tahapan atau jalan cepat ya, dari jalan cepat ini. Jadi di sini di bagi atas keempat, yang pertama itu adalah fase tumpuan dua kaki. Yang kedua, fase tarikan. Yang ketiga, fase relaksasi. Dan yang keempat adalah fase dorong. Jadi dari keempatan tahap ini adalah disebut fase, adalah tahapan-tahapan untuk menjadi atau kita bisa membangkitkan suatu jalan cepat yang baik dan benar. Sekarang kita masuk di bagian pertama, itu adalah fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi sangat singkat pada saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorong menyebabkan gerakan berlawan antara bahu dan pinggul. Yang kedua, fase tarikan.
Untuk fase tarikan ini dimulai setelah gerakan terlalu selesai. Gerak ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penumpang. Dan yang ketiga adalah fase relaksasi. Fase ini antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal paralel di samping badan. Jadi itu yang disebut fase relaksasi. Dan yang keempat, fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terlalu selesai dengan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpuh. Jadi itu adalah fase terakhir atau fase dorongan. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam praktek teorinya. Dari kita tidak lupa juga ya pada saat permainan atau pada saat perlombaan itu tidak lupa dengan peraturan yang namanya peraturan jalan cepat. Jadi ini dibagi atas 6 session atau 6 poin. Yang pertama itu adalah pada waktu melangkah salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Jadi tidak bisa melayang, tidak bisa loncat-loncat artinya. Yang kedua, diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan yang disebabkan oleh yang pertama itu gagal tidak memenuhi divisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Yang keempat, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Yang kelima, pada saat lomba jalan cepat dilaksanakan di track. Di track itu atau lintasannya atau perputaran itu lintasan lari, lintasan jalan cepat ya. Biasanya stadion itu di paling luar ya, dibagi ya. Biasanya itu yang disebut lintasan. Peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jadi lintasan itu kalau Pak memberi contoh itu, contohnya saya mendapatkan nomor 5. Jadi nomor 5 ini tidak bisa pindah-pindah. Jadi lari dari awal sampai masuk finish itu Anda harus menempati di nomor 5. Tidak bisa berpindah ke nomor 6 dan nomor sekalian atau nomor lain. Pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di track, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jadi itu tadi Pak sudah jelaskan. Dan yang keenam, jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Jadi itu adalah bagian dari keenam aturan-aturan konkret, aturan-aturan yang sudah dilaksanakan atlet maupun perlombaan-perlombaan lokal atau nasional. Jadi ini dari keenam ini sudah berlaku di internasional maupun nasional. Untuk hari ini saya rasa sekian dulu anak-anak sekalian dari kelas A sampai kelas D. Saya rasa untuk pembelajaran jalan cepat atau bagian dari dunia atletik ini, saya rasa kita cukup sampai di sini. Tetap belajar. Yang kemarin sudah Pak jelaskan itu di kelas 7 itu yang sudah diperhatikan, tolong dipraktekkan di rumah. Tetap jalan biasa di depan teras ataupun di lapangan kecil di halaman rumah. Silakan mempraktekkan. Jangan lupa tetap belajar, tetap selesaikan tugas. Untuk pembelajaran ini PJOK untuk kelas 7 A sampai D ini belum ada tugas untuk sekarang. Jadi fokus di mata pelajaran lain. Nanti bersama nanti untuk hari Selasa berikut Pak akan kirimkan video itu. Anda bisa praktekkan di rumah. Kirim melalui via WA grup di kelas. Nanti Pak akan kirim ke wali kelas, baru wali kelas teruskan ke grup kelas. Baik, untuk hari ini sekian sampai di sini. Salve, selamat pagi.